Nah, semakin banyak blunder, maka ia akan semakin tidak menguntungkan bagi Prabowo dan akan semakin bagus bagi dua calon yang lainnya. Di tema apapun, terutama tema tentang pendidikan dan kebudayaan yang saya punya keyakinan akan dieksplor itu. Soal etik, demokrasi, inklusi itu kan menjadi satu paket dengan demokrasi. Nah, sementara sekarang ini kan aktivis sosial, aktivis sipil, aktivis demokrasi itu kan sedang rame-rame mengeluhkan demokrasi kita yang dirusak. Dirusak oleh siapa? Ya dirusak oleh mereka-mereka yang punya lingkaran kekuasaan. Yang dimention paling sering adalah Presiden Jokowi kan. Jokowi mendowngrade posisinya dari seorang negarawan yang mestinya negarawan ya. Saya tidak berani mengatakan dia sudah negarawan karena negarawan itu luar biasa. Negarawan itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Siapa contohnya banyak lah, di Indonesia banyak, di luar negeri apalagi gitu. Dengan dirinya dan keluarganya kalau saya. Ya, diri itu termasuk hasrat-hasrat terkait dengan keluarga. Nah, ini problem yang sekarang ini akan menambah dalam tanda kutip mungkin beban gitu bagi calon yang di-endorse yaitu Prabowo Subianto ketika dia memasuki palagan debat di kelima itu. Mungkin perlu disadari juga bahwa Bu Iriana itu kan ibu negara. Ibu negara. Bukan hanya ibu keluarga. Bukan hanya ibunya Gibran kan begitu. Jadi semestinya ya bisa mengendalikan diri. Bisa jadi ketika dia melakukan perjalanan terus masyarakat yang berjejer di pinggir jalanan mengacungkan atau meneriakkan dukungan pasangan nomor 3. Ketika mungkin agak menyulut lah. Tapi semestinya sebagai ibu negara, sekali lagi sebagai ibu negara, apalagi dia berada di mobil yang punya negara, ya semestinya bisa mengendalikan diri. Setelah debat terakhir itu, saya lihat baik tim suksesnya maupun Pak Anies dan Pak Ganjar sendiri itu terasa sekali ada kesamaan pola pikir, ada chemistry gitu loh. Nah, itu terjadi secara alamiah atau memang dikondisikan? Ya karena kondisinya, karena situasi bisa jadi kan. Tapi kan keduanya sedang bersaing gitu kan? Ya bisa jadi dua-duanya berpikir sulit untuk mengalahkan Pak Prabowo ya. Artinya mungkin mereka juga berpikir bahwa ya sangat mungkin Pak Prabowo itu akan lolos setidaknya ke putaran kedua, ya kan? Jadi ketika itu ya mesti harus bersama-sama karena kan Pak Prabowo itu kan di belakangnya itu ya nggak usah ditutup-tutupin lah, Bapak kan para penguasa, baik penguasa politik dan penguasa ekonomi kan. Halo sahabat media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Debat final calon presiden pada Minggu 4 Februari 2024 dipastikan akan menjadi ajang perdebatan yang sangat menentukan. Inilah kesempatan terakhir bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang layak menjadi pilihan bagi 204,8 juta pemilih. Ada hal lain yang juga menarik. Menjelang debat ini, Presiden Joko Widodo kini tak sungkan lagi menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo Gibran. Lantas, bagaimana nanti jalannya perdebatan? Ini akan kami perbincangkan dalam Ordal. Obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Abdul Kohar. Siap. Mas Jaka Budi Santoso. Oh, ini Mas Kohar tampaknya masih sibuk. Ya, ini ada pesan dari tim sukses. Ay, mantap sekali. Ayo Mas Kohar. Untuk persiapan debat tanggal 4 Februari nanti. Kan temanya kan soal pendidikan, kemudian kebudayaan, terus apa ya? Ketenaga kerjaan, inklusi, terus kemudian saking banyaknya sampai saya lupa. Tetapi ada beberapa poin-poin yang bakal teknologi informasi. Kesehatan. Jadi ini menjadi poin-poin yang sangat krusial. Kenapa? Karena kita bicara, katakanlah misalnya begini, bicara pendidikan dan kebudayaan. Maka orang tidak mau akan bicara lagi soal etik. Soal etika. Nah, problemnya
ketika bicara soal etika, maka siapa pihak yang akan tersulut emosinya? Pertanyaannya kan begitu kan? Ya. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto? Dan ya dia akan tersulut emosinya karena dia dipancing soal bagaimana kita menaruh kebudayaan itu. Berkepribadian dalam kebudayaan kan kata Bung Karno kan begitu. Ketika berkepribadian dalam kebudayaan itu berarti problem etik akan dibahas di situ. Nah, kalau soal etik dibahas, ya otomatis nanti Anies akan melenggang lagi, Prabowo akan emosional lagi, sementara ya Ganjar Pranowo mencoba untuk mencari celah di antara pertarungan antara Anies dan Prabowo. Nah, semakin banyak blunder, maka ia akan semakin tidak menguntungkan bagi Prabowo dan akan semakin bagus bagi dua calon yang lainnya. Di tema apapun, terutama tema tentang pendidikan dan kebudayaan yang saya punya keyakinan akan dieksplor itu. Soal etik, demokrasi, inklusi itu kan menjadi satu paket itu dengan demokrasi. Nah, sementara sekarang ini kan aktivis sosial, aktivis sipil, aktivis demokrasi itu kan sedang rame-rame mengeluhkan demokrasi kita yang dirusak. Dirusak oleh siapa? Ya dirusak oleh mereka-mereka yang punya lingkaran kekuasaan, punya kekuasaan. Yang dimention paling sering adalah Presiden Jokowi kan, tentang kondisi yang memprihatinkan akhir-akhir ini. Setidak-tidaknya adalah triggernya blunder yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengatakan bahwa Presiden punya hak politik. Ya, selain sebagai pejabat publik, Presiden itu kan pejabat politik. Nah, diletakkan dalam konteks itu, lalu karena dia punya hak politik, maka boleh dong berpihak, boleh dong kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Hanya berhenti sampai di situ. Nah, di situ pokok persoalannya, problemnya. Jokowi mendowngrade posisinya dari seorang negarawan yang mestinya negarawan ya. Saya tidak berani mengatakan dia sudah negarawan, karena negarawan itu luar biasa. Negarawan itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Siapa contohnya banyak lah, di Indonesia banyak, di luar negeri apalagi gitu. Dengan dirinya dan keluarganya. Ya, diri itu termasuk hasrat-hasrat terkait dengan keluarga. Nah, ini problem yang sekarang ini akan menambah dalam tanda kutip mungkin beban gitu bagi calon yang di-endorse yaitu Prabowo Subianto ketika dia memasuki palagan debat di kelima itu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena begini, ada contoh yang sangat menarik. George Washington, Presiden Amerika ya. George Washington itu kan pemimpin tentara Amerika, perlawanan Amerika melawan tentara Inggris. Begitu selesai dia memimpin perang dan dengan kemenangan yang kilang gemilang, George Washington ngungsi. Dia sudah tidak mau lagi hiruk pikuk dengan kekuasaan, dia jadi petani saja di kampung. Sampai akhirnya semua teman-temannya, semua rakyat Amerika memanggil George Washington untuk mau jadi presiden. Akhirnya dengan sangat terpaksa loh, dengan sangat terpaksa. Bukan gimmick, George Washington mau jadi presiden. Nah, ketika dia mau periode kedua, dia sebetulnya sudah menolak. Dia bahkan sudah menyuruh stafnya namanya James Madison itu untuk membuat pidato perpisahan Presiden George Washington. Dan lagi-lagi itu bukan gimmick, tapi real. Dan dia pergi, tapi sampai akhirnya dia digandoli oleh seluruh rakyat Amerika. Dengan sangat terpaksa, karena ancamannya adalah perpecahan, maka George Washington bersedia naik tampuk kekuasaan untuk yang kedua. Tapi yang ketiga, dia mau digandoli lagi, mau disuruh lagi jadi presiden. Tetapi apa yang terjadi? Enough is enough, kata George Washington. Tidak, apapun kejadiannya, ini bukan contoh yang baik kalau saya terus-menerus menjadi presiden sampai periode ketiga. Imbuh kalau orang Jawa bilang itu. Di Amerika itu seperti itu. Di sini kurang, nggak tuwuk-tuwuk itu istilahnya. Nggak cukup-cukup, nggak kenyang-kenyang. Akhirnya rambu-rambu George Washington itu adalah negarawan. Nah,
sanggupkah nanti Prabowo ini menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagaimana dia memosisikan diri, dia di-endorse oleh kekuasaan. Nah, itu dulu pembukanya. Tapi memang menarik ya, begitu Pak Jokowi bilang bahwa presiden, menteri boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara, tidak lama muncul itu mobil kepresidenan melintas, kemudian dari dalam mengacungkan Bu Iriana ya? Bu Iriana di dalamnya. Itu kan seolah-olah, ya bukan seolah-olah, itu kan menampar sejatinya. Tapi dibantah kan? Karena yang mengacungkan Bu Iriana, dan Bu Iriana itu bukan pejabat negara. Ya, tapi mobilnya kan dia numpang fasilitas negara. Yang di situ ada presiden negara, Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak salah di undang-undang itu ada kok, tidak menggunakan fasilitas negara, nggak boleh kan? Tidak siapapun boleh. Kan? Iya. Di Undang-Undang Pemilu itu 281 pasalnya, dan 282. Iya. Undang-Undang tahun 2017. Ya, nah ini Mas Jaka, kalau dalam debat sebelumnya, ini kan bisa kita rasakan bahwa Pak Prabowo ini seolah-olah menjadi musuh bersama antara Mas Anies dan Mas Ganjar gitu loh. Nah, pada debat nanti itu kondisinya akan demikian atau akan berubah, karena kan begini, sampai sekarang terasa sekali Pak Prabowo ini belum move on dari serangan Mas Anies pada debat sebelumnya kan. Kemarin masih, waktu kampanye masih itu. Simpang 5 itu di Semarang itu sampai bilang satu kata, edan. Edan itu kan berarti gila kan, untuk menggambarkan penilaian yang diberikan oleh Pak Anies. Nah, kira-kira nanti seperti apa itu, Mas Jaka? Iya, kalau sebelum masuk ke situ mungkin tadi soal Bu Iriana ya, itu mungkin perlu disadari juga bahwa Bu Iriana itu kan ibu negara. Ibu negara. Bukan betul. hanya ibu keluarga, bukan hanya ibunya Gibran kan begitu. Jadi semestinya ya bisa mengendalikan diri. Bisa jadi ketika dia melakukan perjalanan, terus masyarakat yang berjejer di pinggir jalanan mengacungkan atau meneriakkan dukungan buat pasangan nomor 3. Ketika mungkin agak menyulut lah. Tapi semestinya sebagai ibu negara, sekali lagi sebagai ibu negara, apalagi dia berada di mobil yang punya negara, ya semestinya bisa mengendalikan diri. Jangan sampai seorang istri presiden tetapi justru kok kelihatan ya agak emosional ya. Tapi saya pikir itu juga tidak bagus. Kembali nanti ke soal debat yang pamungkas ya. Kok saya melihatnya akan masih sama dengan debat pertama dan debat kedua untuk Capres. Artinya Pak Anies, Pak Ganjar akan ofensif, dan Pak Prabowo ya akan sibuk menghadapi serangan. Kalau kita lihat di debat pertama juga begitu. Debat kedua yang semestinya Pak Prabowo bisa menyerang karena dia punya modal besar, karena latar belakangnya sebagai militer dan menteri pertahanan. Faktanya kan dia justru menjadi bulan-bulanan, menjadi sasaran serangan yang begitu keras sampai akhirnya dibawa-bawa meskipun sudah hampir 2 minggu debat berakhir. Itu juga belum bisa move on. Dan Pak Anies dan Pak Ganjar punya amunisi yang menurut saya cukup banyak ya. Karena kalau kita lihat khususnya Pak Anies, dia itu kan sangat berpengalaman bekerja atau bertugas dalam bidang-bidang yang besok akan menjadi tema debat, dalam bidang pendidikan, pada bidang kesehatan, dalam bidang tenaga kerja. Itu kan sangat berpengalaman, berkebudayaan. Ketika untuk pendidikan dia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan prestasinya juga cukup banyak kalau kita lihat. Meskipun kemudian dia akhirnya di reshuffle, itu kan masih banyak dugaan-dugaan yang justru mempertanyakan kenapa dia waktu itu di reshuffle. Padahal kalau kita lihat sisi positifnya, prestasi-prestasinya itu juga tidak sedikit. Dia kan yang menghapus ujian nasional sebagai syarat kelulusan.
yang ujian nasional yang selama ini menjadi momok bagi siswa, itu dihapuskan. Dia juga yang menghapuskan masa orientasi siswa ya, sama ospek yang selama ini ajang pembulian, betul-betul dihapuskan. Dia juga yang membuat direktorat pendidikan keluarga yang selama ini tidak terlalu disentuh. Kemudian juga di soal kesehatan, dia sangat berhasil ketika menjadi gubernur DKI menghadapi situasi yang begitu gawat ketika saat COVID. Bahkan Pak Luhut ya, yang selama ini dalam tanda kutip selalu berseberangan dengan Pak Anies, itu memberikan apresiasi yang luar biasa dengan prestasi Pak Anies mengendalikan COVID di Jakarta. Dalam bidang tenaga kerja misalnya, Pak Anies juga memberikan prestasi yang patut kita apresiasi. Dia adalah satu-satunya gubernur yang berani berseberangan dengan pusat dalam menentukan UMP. Ketika UMP menentukan segini tidak terlalu besar, Pak Anies karena dia sangat berpihak dengan pekerja, dia berani berseberangan. Persoalan-persoalan itu saya pikir akan dielaborasi, apalagi dalam posisi Pak Prabowo yang dia boleh dibilang sebagai petahana, itu kan banyak juga persoalan-persoalan soal tenaga kerja misalnya. Itu kan yang selama ini menjadi pertanyaan publik adalah kenapa pemerintah terkesan terlalu berpihak kepada tenaga asing. Ya kan? Saya kayak di mana di Sulawesi Tengah itu kan jadi pembicaraan publik yang luar biasa sampai sekarang, juga mempertanyakan kenapa pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga lokal yang sebenarnya bidang pekerjaannya itu bisa dilakukan oleh tenaga lokal. Kenapa masih juga diberikan ke tenaga asing? Saya yakin hal-hal seperti itu akan dipertanyakan juga. Pak Ganjar pun juga tidak kosong. Dia juga punya modal lumayan ketika dia menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Meskipun dari sisi prestasi harus saya katakan ya tidak terlalu bersinar ya. Mungkin ya dari sisi posisi APBN segala macam juga berbeda jauh antara DKI Jakarta dengan Jawa Tengah. Jadi kok saya melihat nanti tetap saja dua orang ini, Pak Anies dan Pak Ganjar akan quote and quote ya bersatulah untuk menyerang Pak Prabowo, apalagi di lapangan sekarang juga ada kesannya kan seperti itu kan, bahwa kubu 01 dan kubu 03 itu sama-sama berhadapan dengan kubu 02 meskipun mereka masing-masing tim sukses juga tidak terlalu mengakui seperti itu, tapi itulah jadi musuh bersama karena memang apalagi publik juga makin gerah lah ketika ada cawe-cawe dari pihak kekuasaan yang justru betul-betul kelihatan sangat telanjang, sangat terang-terangan, dan sepertinya mereka tidak peduli lagi dengan suara-suara kritis dari masyarakat. Mereka abe saja ketika masyarakat menyerukan agar presiden itu betul-betul netral, tapi faktanya ya atau terkesan kan makin bersemangat Pak Jokowi ketika publik meminta aparat-aparat negara itu betul-betul tidak berpihak, mengabaikan keberpihakan, ya faktanya kan masih ada praktek-praktek seperti itu. Jadi Pak Prabowo seperti halnya di debat pertama, debat kedua dia akan menjadi sasaran serangan. Ya kita lihat apakah dia akan kembali terpancing emosinya, apakah dia bisa mengendalikan emosionalnya. Ya kalau dia kembali terpancing ya publik akan semakin melihat bahwa karakter Pak Prabowo itu seperti apa. Ya mungkin nggak itu kejadian atau kondisi pada saat debat sebelumnya dengan tema pertahanan, itu kan publik banyak yang menduga bahwa Pak Prabowo akan menguasai jalannya perdebatan. Tapi faktanya kemudian berbalik. Justru Pak Prabowo menjadi bulan-bulanan. Nah, sekarang karena temanya banyak relate dengan Pak Anies soal pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan sebagainya yang selama ini memang pegangannya Pak Anies kan. Apakah nanti kondisinya bisa terbalik atau bagaimana?
Kalau menurut saya justru tidak, karena gini, Pak Anies atau Anies Baswedan itu dengan debat tema apapun dia akan kuasai. Bahkan debat yang sebetulnya bukan wilayah dia, katakanlah wilayah pertahanan dan keamanan, politik luar negeri. Ini kan bukan wilayah yang betul-betul ya 100% di dalam kekuasaan dia atau yang digeluti olehnya. Tetapi kenapa dia tetap bisa menguasai panggung? Karena dia prinsipnya itu sederhana. Prinsip bahwa seorang kepala negara, seorang presiden, itu adalah berada dalam tataran policy. Dan policy atau kebijakan itu, apapun bidangnya, apakah itu kesehatan, atau ketenaga kerjaan, pendidikan, kebudayaan, pusatnya itu adalah manusia. Human, manusia. Bagaimana memperlakukan manusia sebagai subjek, itu problemnya. Apa yang terjadi di Republik ini kan begitu. Selama ini kan manusia kita anggap sebagai objek. Itu yang terjadi di dunia pendidikan sebagai objek, di dunia ketenaga kerjaan juga masih menjadi objek, di dunia kesehatan itu juga melulu menjadi objek. Dia belum menjadi subjek yang berhak dan layak untuk diajak ikut serta atau berpartisipasi. Nah, kuncinya adalah partisipasi. Nah, ketika kata kunci sudah didapat, apapun debatnya, apapun temanya, akan mudah untuk dikuasai. Karena memang pusatnya itu adalah manusia. Kuncinya itu adalah manusia. Pendidikan misalnya. Indonesia itu indeks pendidikannya itu nggak pernah beranjak ke level atas. Dari 120 negara yang disurvei itu, Indonesia berada di peringkat 67 di tahun 2022. Ya, naik turunnya di situlah. Nah, apa yang terjadi? Ada sebuah riset yang menyebutkan begini. Ada 5 kurikulum kan yang sudah pernah dijalankan di Indonesia ini sejak Orde Baru sampai sekarang. Kurikulum pendidikan. Kelima-limanya itu disconnected. Antara kurikulum satu dan kurikulum lainnya itu masih disconnected. Artinya terputus. Dan sama sekali kurikulum coba-coba akhirnya. Itu bentuk bahwa pendidikan masih menjadi objek. Nah, kenapa kemudian Anies Baswedan melakukan sejumlah langkah-langkah besar? Itu karena dia ingin menggeser paradigma bahwa pendidikan itu menjadi manusia di dalam pendidikan itu dari objek menjadi subjek. Itu yang harus dilakukan pula dalam kebudayaan. Dalam hal ikhwal kebudayaan, selama ini kebudayaan juga manusia dalam konteks ini adalah rakyat, publik. Itu tidak mendapatkan ruang yang memadai, tidak mendapatkan ruang yang semestinya. Nah, ketika pokok-pokok inti atau kalimat-kalimat kunci itu sudah berada di dalam genggaman, saya kira ya panggung akan dengan mudah dikuasai. Sebagai sebuah pertunjukan, ya debat ini nanti akan menjadi panggungnya Anies Baswedan. Karena wong yang tema tidak dia kuasai saja dia bisa, apalagi tema yang sudah dikuasai. Logikanya memang seperti itu. Mungkin nggak nanti karena Pak Anies itu merasa menguasai persoalan itu, kemudian beliau jadi overconfidence. Nah, kelebihan Anies itu dia tidak pernah overconfidence. Nah, dia selalu menyertakan orang-orang di sekelilingnya untuk dimintai pendapat. Di level apapun di Jakarta ketika dia menjadi gubernur, itu kan TGUPP itu kan memberikan support luar biasa. Anak-anak muda memberikan support. Dan mereka dilibatkan. Kenapa? Karena inti dari sebuah kebijakan itu kan partisipasi. Partisipatif. Mengundang banyak kepala. Dia terbiasa dengan mengundang banyak kepala dan dia mendengarkan beberapa saran-saran itu. Makanya itu pula yang dia akan lakukan dalam bidang pendidikan misalnya. Dalam bidang ketenaga kerjaan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang teknologi, apalagi. Jadi dia bukan tipe orang yang kopoh dalam pengertian begini, keras kepala ketika dikasih tahu bahwa sesuatu itu sebetulnya tidak pas misalnya. Dia akan koreksi. Dan itu sudah berkali-kali kan dilakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah dasar saya ketika saya mengatakan bahwa
se-overconfidence apapun, dia tetap akan menyertakan timnya untuk memberikan masukan, setidak-tidaknya dalam hal strategi kan. Nah itu dia bukan tipe yang meremehkan, bukan tipe yang senantiasa menganggap orang lain itu tidak ada dan dia yang paling penting, tidak seperti itu. Jadi itu keuntungannya orang yang percaya diri tetapi tetap memberi ruang bagi orang lain untuk berkontribusi lah. Ya, ketika dia waktu mengatasi COVID itu kan berkali-kali dia bilang ya dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia sangat-sangat mengandalkan para ahli-ahli kesehatan, epidemiolog, dan dia berkali-kali bilang juga kan, ya sesuatu harus didasarkan pada ilmu pengetahuan untuk mengatasi polusi misalnya. Itu juga tidak serta-merta dia langsung membuat kebijakan, tetapi membuat kebijakan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, terutama yang terkait, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan itu yang betul tadi Mas Kohar bilang, yang membuat dia tidak akan terlalu overconfident. Enggak, saya juga melihat Pak Anies akan seperti itu. Pak Ganjar saya pikir juga belakangan untuk debat-debat itu juga makin sering mendapatkan atau meminta masukan dari tim-tim suksesnya kan, tim-tim pakarnya kan. Jadi ya tidak mengherankan kalau dalam debat, setelah debat pertama itu agak tidak maksimal, debat kedua kan ya jauh lebih bagus dibandingkan debat pertama. Dan saya yakin di debat ketiga nanti atau debat penutup Pak Ganjar juga akan lebih baik lagi lah. Kalau untuk Pak Prabowo, kok saya menduganya nanti dia akan makin banyak mengucapkan kata setuju kayaknya. Ya, baik mungkin nanti setuju dengan Pak Ganjar, mungkin juga setuju dengan Pak Anies, ya. Tapi ya kita berharap setuju di debat, jangan terus di luar debat. Jadi forum di luar debat ya. Iya, jadi meluapkan ketidaksetujuannya kan begitu. Ya, tapi begini, tadi Mas Jaka sempat menyinggung soal Pak Anies yang direshuffle oleh Presiden Jokowi kan. Sampai sekarang itu alasannya juga masih banyak versi kan, masih banyak spekulasi. Nah, kira-kira nanti soal reshuffle ini akan dimanfaatkan nggak oleh kedua lawan Pak Anies ini untuk menyerang beliau? Enggak, kalau saya sih enggak menduga ke sana ya, karena kan alasannya tidak jelas. Bisa jadi Pak Anies sebenarnya punya kunci kartu as kenapa dia di reshuffle. Kalau selama ini kan ada dugaan-dugaan yang justru karena dalam tanda kutip mungkin karena ketidaksukaan dari presiden dengan Pak Anies, bukan karena soal kinerjanya. Jadi kok saya tidak berpikir dia akan menjadikan senjata oleh baik kubu Prabowo maupun Pak Ganjar. Karena bisa jadi justru akan menguntungkan Pak Anies, karena saya yakin dia punya rahasia yang sangat menguntungkan dia kalau nanti itu akan diungkit-ungkit. Ya setidaknya di publik itu kan sudah Presiden mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Setelah itu Anies Baswedan di reshuffle. Kuat dugaan bahwa Anies dianggap oleh presiden punya visi sendiri. Nah, dengan macam-macam lah, dengan cara misalnya orang tua mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Nah, dan itu mungkin belum sempat dijelaskan secara detail. Tapi pentingnya. Ngomong-ngomong Pak Kohar ini tahu semua nih soal Anies sendiri. Enggak, ini kan fakta publik. Udah jadi fakta publik fakta publik, sudah jadi fakta publik. Setelah itu tidak lama kemudian Presiden Jokowi bilang kan tidak ada visi presiden, tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Lalu ada satu lagi yang sempat diungkap, diduga menjadi salah satu penyebab. Itu adalah pusaka Pangeran Diponegoro. Itu loh, tongkatnya Pangeran Diponegoro yang waktu itu di Museum Belanda dan mau dikembalikan ke Indonesia. Nah, persoalannya kan sudah ditentukan tanggalnya, harinya, tanggalnya, tempatnya. Dan Kementerian Pendidikan juga sudah memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi waktu itu untuk menerima langsung.
Nah, tetapi akhirnya pada hari yang sudah ditentukan, Presiden tidak bisa. Karena Presiden sedang berada di luar negeri, kalau tidak salah ya. Ada agenda di luar negeri. Akhirnya, karena tidak mungkin bahwa ini dibawa balik lagi ke Belanda, maka Mendikbud mewakili Presiden menerima tongkat Pangeran Diponegoro itu. Nah, lalu ada banyak yang menghubungkannya dengan mistik macam-macam lah, dengan klinik macam-macam bahwa siapa yang menerima tongkat Diponegoro itu berarti dialah yang akan bakal menerima estafet kepemimpinan. Ya kalau kita bicara klinik itu ya terlalu banyak klinik gitu kan, terlalu banyak mistiknya. Itu tidak ya itu bukan ranah yang harus kita bahas kan. Karena kita ya ingin membahasnya sesuatu yang mungkin bersifat rasional, spiritualistik oke, tetapi lebih kepada hal-hal yang tampak, yang terukur lah secara rasional. Nah, dua hal ini kan kemudian yang menyebabkan sebagian orang menganggap bahwa ini adalah jadi alasan kenapa Anies Baswedan di reshuffle. Ada lagi teori yang berikutnya, yang ketiga, karena dia dianggap potensial untuk menjadi pesaing. Ini jangan sampai ada matahari kembar. Nah, ketika ada matahari kembar, wah repot. Wong Pak SBY waktu Pak JK sering disebut sebagai RI 1,5 saja udah nggak garu-garuan kan, karena perannya Pak JK waktu itu. Jadi intinya adalah ya, kalaupun toh ini dipersoalkan, semuanya very clear kan, sudah clear. Bahkan ya ini bisa jadi bumerang kalau kemudian dibalik dengan alasan itu. Nah, sekarang kan sedang memainkan video-video macam-macam lah, video soal polusi, yang angin tidak punya KTP, sampai ada hoax fitnah suara Pak Surya yang marah-marah katanya sama Anies Baswedan, yang pakai suara artificial intelligence tapi sangat tidak mirip itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya memang ada yang panik gitu. Situasi sekarang ini ada yang panik, lalu sembarang saja pokoknya asal dia bisa jadi peluru ya dia diluncurkan tanpa membenahi potensi-potensi terjadinya blunder yang mereka bikin sendiri. Kemarin itu debat cawapres, blundernya kan luar biasa yang sudah kita bahas di Ordal sebelumnya. Blunder itu, lalu blunder Tom Lembong ditambah kan. Tom Lembong kan sekarang selain Anies Bubble yang lagi hit, Anies Bubble, Videotron, nah sekarang Tom Lembong, Tom Lembong Bubble katanya begitu. Kenapa? Karena ya justru dia dikeroyok itu ketika kemudian tiba-tiba Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan, sama termasuk Budiman Sujatmiko. Ya katanya mereka sementara beralih profesi kan, jadi pemadam kebakaran. Itu menurut Tom Lembong bahwa ketika ada hal seperti itu berarti kebakarannya dahsyat, dianggap sangat dahsyat. Boleh jadi kemarahannya juga dahsyat. Jadi makanya kan muncul meme pemadam kebakaran. Lalu besoknya muncul meme ibarat catur. Kalau raja sudah banyak bergerak, itu artinya benteng sudah jebol. Kalau kita main catur kan begitu. Raja itu kan diem, nggak pernah bergerak. Betul. Itu. Kalau raja sudah mulai bergerak, itu berarti sudah kena skak sana, skak sini, sternya kena, bentengnya juga sudah jebol. Sudah habis duluan. Iya, lagi pula ketika itu kan juga jadi pertanyaan publik kan, karena menurut hasil survei itu kan Pak Anies itu kan menteri yang kinerjanya terbaik. Terbaik. Ya, kan? Waktu itu jadi kan, kan jadi pertanyaan, orang kinerjanya terbaik kok malah di reshuffle gitu kan. Dan tidak hanya Pak Anies loh yang jadi mengalami hal serupa, ada Pak Sudirman Said. Ketika dia baru saja, akhirnya kan belakangan terbuka kan, meskipun tidak terang-terangan apakah itu yang menjadi penyebab dia diganti, ketika dia memperkarakan Setia Novanto ke MKD, kan katanya Pak Presiden marah besar, kemudian soal si Ignatius Jonan, dan itu di mata publik adalah menteri-menteri yang kinerjanya memuaskan, tapi kan di reshuffle, jadi ada tanda tanya dan kalau sampai ada yang mempersoalkan itu atau mengangkat itu di panggung debat kok itu akan jadi bumerang kalau saya lihat. Betul. Pak Ignatius Jonan misalnya, itu hanya akan membuka luka lama soal kereta cepat. Kereta cepat, betul. Karena kan Pak Ignatius Jonan
disebut-sebut tidak setuju Tidak dengan setuju. Betul, iya. 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 dan kayaknya penciumannya udah tajam itu. Ini kita bakal jadi kena jebakan utang Cina misalnya. Nah, dan ini akan menderita pada waktu yang agak lebih lama. Mungkin di awal-awal tidak dirasakan, tapi nanti lama-kelamaan ini bisa menjadi problem. Iya. Dan bicara Ignatius Jonan yang mengubah wajah perkeretaapian kita ya dia. Kalau itu dipertanyakan nanti saya takutnya yang jadi korban kok Pak Jokowi. Oh iya Pak Jokowi juga. Ya, Karena nanti bisa jadi semuanya kebuka. Kan? iya, betul. Tapi begini ya, ini ada fenomena menarik. Setelah debat terakhir itu, saya lihat baik tim suksesnya maupun Pak Anies dan Pak Ganjar sendiri itu terasa sekali ada kesamaan pola pikir, ada chemistry gitu loh. Nah, itu terjadi secara alamiah atau memang dikondisikan? Ya karena kondisinya, karena situasi bisa jadi kan, ya karena. Tapi kan keduanya sedang bersaing gitu kan? Ya bisa jadi dua-duanya berpikir sulit untuk mengalahkan Pak Prabowo ya. Artinya mungkin mereka juga berpikir bahwa ya sangat mungkin Pak Prabowo itu akan lolos setidaknya ke putaran kedua, ya kan? Ya, jadi ketika itu ya mesti harus ini bersama-sama karena kan Pak Prabowo itu kan di belakangnya itu ya nggak usah ditutup-tutupin lah, Bapak kan para penguasa. Baik penguasa politik dan penguasa ekonomi kan katanya. Malah kemarin juga diakui oleh si siapa? Boy Thohir. Boy Thohir. Ya kan? Sepertiga. Jadi, ya, dan bisa jadi karena kubu 01 dan 03 ini merasa dalam posisi yang sama karena dijolimi lah katakanlah. Karena dicurangi, karena terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap mereka. Terlalu banyak ada pengekangan terhadap mereka. Kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan itu kan begitu banyak kampanye-kampanye Anies yang tidak berjalan mulus. Kemudian juga kampanye-kampanyenya kubu 03 yang juga tidak terlalu berjalan lancar. Meskipun ada juga yang melakukan kecurangan tidak hanya di kubu 02. Jadi mungkin karena situasi yang sama, karena merasa diperlakukan sama ya mungkin jadi bergabung. Intinya adalah akses kekuasaan. Ya. Karena begini, 02 ini kan memiliki akses kekuasaan yang berlimpah. Akses kekuasaan itu kemudian bisa menopang mereka untuk melakukan kampanye dengan cara apapun. Dan itu dilegitimasi loh oleh Presiden Jokowi. Dan itu dilegitimasi. Iya. Ketika mengatakan Presiden boleh berpihak, Iya. baru perkataan saja. Itu sebetulnya sudah legitimasi atas beberapa hal yang dikeluhkan oleh paslon lainnya. Nah, ketika dua paslon ini mereka sama-sama menjadi pihak yang dirugikan, ya otomatis bagi mereka tidak ada untungnya, mereka berjuang sendiri-sendiri. Maka akhirnya ya bersekutu dalam tema, bersekutu dalam isu, itu adalah cara terbaik. Bersekutu dalam isu apa? Dalam hal mengkritik ketidaknetralan, mengkritik penggunaan segala sumber daya kekuasaan. Bersekutu secara alamiah itu tadi Pak. Iya, bukan bersekutu iya. tidak direkayasa. Iya. Maka kan sekarang bahkan di media sosial itu muncul tagar 4 itu kan nomor 4. Pose 4 jari. Pose 4 jari. Pose 4 jari. Pose 4 jari itu 1+3. 1+3 sama dengan 4 jari. Artinya asal bukan Prabowo kan begitu. Itu yang muncul begitu ABP. sekarang. ABP. Nah, kenapa? Ya itu adalah bukti bahwa mulai muncul gerakan-gerakan perlawanan yang itu alamiah kok. Ketika kekuasaan sudah semakin absolut, ketika kekuasaan itu sudah semakin sulit untuk dikendalikan, maka orang akan menemukan cara untuk melakukan perlawanan-perlawanan. Jadi ada dua hal ya. Satu, perlawanan muncul, dua, distrust. Ketika distrust sudah menjalar kemana-mana, maka akan repot bagi kekuasaan untuk terus-menerus memompa ini.
untuk memompa ini kan butuh luar biasa. Makanya dalam hitungan saya, kenapa kemudian Presiden atau Jokowi itu sampai fokus ya. Saya mengatakan fokus ya. Sampai fokus untuk melihat satu demi satu perkembangan. Ya misalnya kemarin terakhir dia makan gudeg bersama dengan AHY. Terus hari ini sampai hari Rabu nanti dilanjutkan dengan berbagai macam pertemuan di daerah Yogyakarta lah, daerah istimewa Yogyakarta plus di Magelang lah ya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa ini sebetulnya merupakan bagian dari konsolidasi ini. Konsolidasi bagaimana caranya supaya bisa menang satu putaran, kan kira-kira begitu. Kenapa menang satu putaran? Kalau 2 putaran berat mereka. Berdasarkan sejumlah analisis, 2 putaran itu berat. Dan karena itulah pihak 01 dan 03 makin yakin bahwa ini 2 putaran. Dan ini akan berlangsung 2 putaran. Memaksakan 1 putaran itu tidak punya basis data yang valid. Kita lihat dari berbagai macam survei saja. Sampai majalah The Economist yang selama ini terkenal presisi sampai mengoreksi loh. Kan awalnya dia menyebut 50 sekian, 51%. Tapi kemudian setelah dilihat lagi, dikoreksi menjadi 47%. Artinya 47% itu belum cukup untuk menang 1 putaran kan. Kalaupun validitasnya bisa kita akui. Tetapi kan sekarang muncul fenomena macam-macam itu. Indopol kemarin melakukan survei, akhirnya batal dirilis. Kenapa? Karena masyarakat di bawah sekarang sudah tidak mau menerima surveyor kan. Respondennya ditanya, dia undecided voters, dengan jumlah undecided voters sampai 80%, itu anomali itu. Di Blitar, di Gresik, di mana lagi lah, pokoknya di beberapa tempat di Jawa Timur. Artinya ada rahasia. Mereka menyimpan pilihan karena takut wilayahnya dipetakan. Takut wilayahnya nanti ketika sudah dipetakan dan yang besar itu selain 02, mereka tidak lagi menerima bansos, mereka tidak lagi menerima. Bukan takut, ditakut-takuti itu. Ditakut-takuti sama aparat lah ya. Aparat itu luas pengertiannya. Intinya mereka yang punya akses ke kekuasaan. Nah, cara-cara seperti ini itu bisa dibaca sebagai bentuk kepanikan. Jadi bentuk kecemasan tingkat tinggi ini. Karena sekian belas hari menjelang pemilu, faktanya masih seperti itu. Nah, sementara di pihak lain, justru trennya meningkat terus. Semakin ditekan, semakin meningkat. Di Yogyakarta itu acara Desak Anies kan awalnya di museum. Tapi kemudian malam-malam dicabut izinnya kan. Tapi apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan jam, di pengumuman dipindah tempat, di bawah Sutet, tempat yang baru itu, membeludak orangnya, masih ribuan. Itu apa? Politik kesukarelaan, political voluntarism, itu sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Ini berarti sudah semacam kayak ideologi. Kalau orang di Islam mungkin mengatakan ini sudah semacam kayak jihad gitu loh. Artinya apa? Jihad untuk menyelamatkan demokrasi. Kemarin kita saksikan kampanye Partai Nasdem di Tegalega, Bandung, hari Minggu, luar biasa itu. Diestimasikan lebih dari 60 ribuan orang. Dan itu yang terjadi ketika Pak Jokowi mencalonkan di periode pertama kan? Ya. Politik kesukarelaan itu. Ya, tapi betul. sekarang ya banyak yang kecewa bahkan dengan Pak Jokowi. sejak di DKI, waktu dia mau maju DKI, jadi betul. DKI 2012 itu orang dengan pakai baju kotak-kotak gini kan, ingat itu. Orang rela membeli baju kotak-kotak karena dia, oh ini pemimpin kami kan waktu itu. Nah, politik kesukarelaan itu muncul berarti apa? Ada yang tidak beres dengan demokrasi kita. Ada sebuah simbol perlawanan yang dicari. Nah, ada Anies Bubble, ada Videotron, ada Tom Lembong tadi Tom itu. Lembong, ada macam-macam. Iya. Itu akan selalu muncul. Itu bukti mestinya loh dibaca bahwa ini sudah mulai muncul ini partisipasi dan ini akan menjadi efek bola salju yang akan terus menggulung dan 14 Februari nanti akan bisa kita lihat akan menjadi fakta bahwa ya 2 putaran itu sepertinya sudah keniscayaan itu, 2 putaran itu bukan angan-angan lagi.
Dan justru yang angan-angan itu ya yang satu putaran nanti. Nah ini akan semakin berat, makanya debat nanti itu bisa kita tarik dalam situasi kebatinan. Suasana kebatinan di tengah pihak 02 yang sudah sering melakukan blunder. Di tengah pihak kekuasaan yang juga melakukan sejumlah pernyataan-pernyataan politik yang jauh dari posisi seorang kepala negara. Namanya kan kepala negara, berarti dia harus menjadi negarawan, kan kira-kira begitu. Tetapi itu di downgrade sendiri menjadi semacam kayak juru bicara atau tukang kampanye atau ya semacam itulah yang kita saksikan hari-hari ini intensitasnya semakin tinggi. Belum lagi isu tentang menteri yang mau mundur. Ini kan sebetulnya efek dari sebuah sikap ya, presiden yang mendowngrade itu tadi, mendowngrade dirinya sendiri itu. Ketika Sri Mulyani tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia bicara netralitas di kalangan Kementerian ASN, Kementerian Keuangan, itu sebetulnya sudah sinyal bahwa itu adalah pesan kepada atasannya, dalam hari ini adalah Pak Jokowi. Dan tidak hanya netralitas loh, yang juga menohok itu bicara soal tata kerama itu. Iya, betul. Itu tata kerama itu menurut saya itu statement pernyataan yang betul-betul menohok itu. Menohok bagi orang-orang yang selama ini mengabaikan tata kerama. Dan kita paham semua kan siapa sih yang tidak mempedulikan tata kerama. Nggak semua. Iya, nggak semua. Adalah. Publik saya pikir udah paham lah siapa yang pasti kan prosesnya Gibran menjadi cawapres itu kan menabrak etika. Ya kan etika itu kan tata krama. Ya. Tata krama dalam kenegaraan. Salah satu cabangnya etika itu tata krama. Ya, apakah Bu Sri Mulyani itu mengarah ke sana ya bisa jadi. Mungkin karena dia tidak mau berterus terang sama pimpinannya ya menyindir-nyindir lah, tapi sindirannya saya pikir sangat keras lah itu. Tapi tadi saya menggarisbawahi soal etika. Etika itu kan bukan bicara benar dan salah kan? Bukan. Dia bicara pantas atau tidak pantas kan? Iya. Itu kan juga bukan perkara aturan atau undang-undang. Boleh atau tidak boleh. Iya. Itu kan di atas segalanya kan kalau saya bicara hati nurani kan. Saya berpikir seorang negarawan. Jadi negarawan itu beyond aturan, beyond norma atau aturan hukum. Aturan hukum itu kan soal boleh dan tidak boleh. Apa yang disampaikan oleh Presiden di Halim Perdana Kusuma itu kan boleh, tidak boleh. Ya kan? Ketika seorang presiden masih bicara soal boleh dan tidak boleh, itu artinya level dia masih di level aturan. Bukan soal pantas atau tidak pantas. Iya, bukan soal pantas atau tidak pantas. Karena kalau sudah pantas atau tidak pantas, itu levelnya sudah etik. Iya. Itu pantas nggak saya ngomong seperti ini? Pantas tidak saya melakukan seperti ini? Pantas tidak saya terang-terangan begini? Nah, ketika kepantasan, ketika hal yang tidak pantas dipantas-pantaskan, berarti ada yang sakit itu. Berarti ada yang sesuatu yang perlu kita obati itu dari proses perjalanan Republik kita ini. Wong dulu saja Bung Karno habis memproklamasikan kemerdekaan itu makan sate pinggir jalan, dia jalan kaki karena tidak punya mobil. Lalu ada saudagar yang kemudian menghibahkan mobilnya untuk Bung Karno. Bung Karno tidak mau memperkaya diri dengan fasilitas karena apa? Karena memang tidak pantas, karena masih banyak rakyat yang miskin. Bukan berarti ketika nanti rakyatnya sudah nggak miskin dia harus menutup fasilitas. Tidak. Kita lihat saja banyak Perdana Menteri Thailand pernah melakukan itu. Perdana Menteri Inggris itu pernah naik beberapa kali naik KRL ya. Kalau di sini KRL lah, kalau di sana mungkin modal transportasi umum lah. Ya, underground dari tempatnya flatnya ke kantor. Itu semua kan menunjukkan bahwa ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi pantas atau tidak pantas.
Bung Hatta misalnya yang sangat pingin punya sepatu Belly, lalu dia clipping itu promosi harga sepatu Belly yang sudah didiskon itu pun tidak mampu dia beli karena uangnya tidak cukup. Nah, dia melihat kalau saya memaksakan membeli sepatu Belly sementara di tengah situasi saya harus menggunakan kas negara, pantas apa tidak itu? Nah, pantas atau tidak? Itu etik namanya. Nah, ketika Bung Hatta misalnya ditawari untuk suruh naik haji dengan menggunakan fasilitas negara dan Bung Hatta menolak, karena ini adalah wilayah ruhani, ini wilayah pribadi, wilayah private saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bung Hatta memilih mengumpulkan uang, menabung uang untuk berhaji dengan menggunakan uang pribadi. Itu levelnya sudah bukan level boleh atau tidak boleh. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, wakil presiden kok. Wakil presiden boleh menggunakan fasilitas itu. Tetapi karena situasi waktu itu, empati yang harus diberikan oleh Bung Hatta lebih besar kepada kehidupan rakyat, maka Bung Hatta memilih untuk menggunakan uang pribadi untuk naik haji, untuk ongkos haji. Itu artinya Bung Hatta itu negarawan. Levelnya sudah soal pantas atau tidak pantas. Nah, kalau sekarang ingin membooster keluarga dengan menggunakan katakanlah misalnya instrumen-instrumen negara, itu wah luar biasa itu jaraknya itu. Ya, rasanya itu kan boleh ya. Iya. Boleh berkampanye asal menggunakan fasilitas negara, tetapi sebenarnya boleh juga tidak berkampanye. Iya, ya kan? Itu dia. Kalau negarawan ya mestinya mengambil pilihan tidak berkampanye karena boleh juga, ya kan? Kan harusnya kan begitu. Kalau soal boleh dan tidak boleh itu akhirnya nanti kita debat soal tafsir. Betul. Sama kayak dulu Orde Baru menafsirkan Undang-Undang Dasar tentang periode presiden. Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali dan boleh atau bisa dipilih kembali. Artinya setelah karena tidak dibatasi berapa kali, maka ya boleh kok. Nanti periode ketiga ya boleh kok. Boleh padahal maksud dari undang-undang bisa jadi sebetulnya 2 periode. Merujuk dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Barat, di Amerika, di Eropa. Dan waktu itu kan perumus demokrasinya kan Bung Hatta. Dan Bung Hatta kan firm soal begini. Kalau Bung Karno kan memang masih mendebat soal itu. Artinya hari-hari ini itu yang terjadi, radar etis itu tidak berfungsi ya? Atau memang harus diperbaiki? Yang perbaiki yang mereka enggak kan? Kalau publik saya pikir masih menjunjung tinggi etik loh. Betul. Buktinya apa? Karena suara publik itu kan sangat kencang menyerang atau mengecam praktek-praktek yang tidak etis. Justru yang harusnya diperbaiki itu yang elit-elitnya ini. Kan gitu. Kan ya benar kan ada istilah begini, apa sih bedanya negarawan dan politikus? Negarawan itu adalah memikirkan generasi mendatang. Tapi kalau politikus itu hanya sekedar memikirkan elektoral. Saat itu juga siapa yang bisa melanggengkan kekuasaannya, yang meneruskan kekuasaannya, bukan memikirkan bagaimana generasi ke depan itu betul-betul dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam berpolitik. Itu mah nggak mereka pikirkan. Orang yang mereka pikirkan itu kekuasaan kok. Coba kalau kita lihat sebenarnya kan ini apa yang dilakukan presiden yang sekarang begitu gencar melakukan kampanye terselubung lah, boleh kita bisa. Itu kan sebenarnya bukan ujuk-ujuk. Bahwa itu sebenarnya sudah dirintis sejak lama. Kalau kita lihat kan dulu ada ide perpanjangan perpanjangan masa jabatan. Kemudian 3 periode. Yang melontarkan itu menteri-menterinya itu hanya sekedar menterinya saja, inisiatif para pembantunya. Apakah tidak sepengetahuan Pak Jokowi? Apakah tidak ada direstui Pak Jokowi? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya ya kalau kita bicara soal etik ya para elit lah etikanya itu yang harus dibenahi, jangan malah memberikan contoh-contoh yang buruk yang menjerumuskan bangsa. Tapi memang ada ungkapan menarik nih, ungkapan bahasa Jawa, melik gendong lali. Jadi kok saya melihat apa yang terjadi saat ini karena Presiden Jokowi ini berupaya untuk
mempertahankan, untuk memiliki semua apa yang dia genggam saat ini. Apa itu? Melik gendong lali itu apa dulu? Jadi nggak semua pemirsa Ordal itu orang Jawa. Melik gendong lali itu karena kepingin memiliki sesuatu gitu, sehingga dia lupa aturan, lupa teman seperjalanan, sekondan dan yang lain-lain gitu. Kira-kira itu. Nah, tampaknya itu cocok gitu kalau menurut saya. Tetapi bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk menunjukkan supportnya kepada Prabowo dan Gibran, itu kita sudah tidak bisa bilang itu sebagai rahasia lagi. Ya. Gitu. Ya, saya tertarik tadi lagi George Washington itu. George Washington itu adalah bapak Amerika kan, salah satunya selain Abraham Lincoln. George Washington itu setelah dia melakukan penolakan, dia menolak jabatan ketiga, periode ketiga. Meskipun waktu itu mungkin kepuasannya 90%. Dan dia diminta oleh rakyat Amerika untuk menjadi presiden lagi pada periode ketiga. Tetapi karena dia itu betul-betul negarawan sejati, dia menolak. Enough is enough tadi itu. Bahkan dia udah pokoknya cukup biar ini jadi presiden. Dan ternyata 32 periode presiden berikutnya itu diikuti loh ini. 32 presiden berikutnya sampai kemudian berhenti di Franklin Delano Roosevelt. Karena ada kecelakaan sejarah bahwa waktu itu Perang Dunia Ketiga. Maka jabatan Franklin Delano Roosevelt diperpanjang. Selain itu di situ Amerika juga sedang terkena apa yang disebut dengan Great Depression. Depresi berat itu di bidang ekonomi yang menyebabkan Amerika itu diambang kebangkrutan. Akhirnya membuat Franklin Delano Roosevelt diberikan kesempatan lagi untuk periode berikutnya. Tapi ini kan oke, katakanlah kemarin itu sempat mau ditiru itu gaya Franklin Delano Roosevelt. Alasannya apa? Pandemi kan? Alasannya pandemi. Tetapi enggak di negara-negara lain pandemi tetap jalan. Pemilu ya pemilu. Pilpres jalan. Yeah. Karena bukan hanya satu orang yang bisa mengatasi pandemi, bukan hanya karena satu orang Indonesia selamat dari pandemi. Itu yang menjadi catatan besar. Jadi itulah kenapa desain kayak tadi dikatakan hasrat untuk melanjutkan kekuasaan itu memang muncul. Ketika hasrat untuk melanjutkan kekuasaan itu muncul, ketika skenario A 3 periode gagal, maka ya pakailah skenario B misalnya. Apa itu? Ya penerusnya. Orang yang memang betul-betul berada di dalam genggaman dan digaransi akan bisa melanjutkan. Jadi dalam terma atau dalam frasa melanjutkan, itu dibaliknya ada upaya-upaya yang luar biasa berbahaya apabila tidak dihentikan. Karena itu slogan-slogan melanjutkan itu narasinya itu sebetulnya berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Misalnya kemarin tiba-tiba keprotot sendiri omongan sepertiga pengusaha yang menyangga kekuatan ekonomi Indonesia. Katakanlah PDB Indonesia 21.000 triliun, berarti sepertiga itu punya aset 7.000 triliun kan? Pengusaha-pengusaha yang asetnya 7.000 triliun siap ngeblok di 02. Untuk satu putaran lagi. Untuk satu putaran. Ditambah seperti itu. Lalu kemudian dikoreksi sendiri kan. Misalnya yang ngomong Boy Thohir, tetapi kemudian Adaro, perusahaan miliknya Boy Thohir melalui Vice President Corporate Communication, mengatakan bahwa itu adalah pendapat pribadi. Lalu pihak Sampurna, pihak Jarum, juga menolak klaim-klaim seperti itu. Artinya mereka sudah otomatis langsung dikoreksi. Pasar pun juga mau koreksi. Beberapa saham perusahaan yang disebut-sebut sebagai bagian dari sepertiga itu turun 2%. Itu luar biasa. Itu reaksi pasar langsung. Di luar negeri, media-media di luar negeri seperti kayak Bloomberg, Times, Economist, itu sudah meletakkan Indonesia, atau lebih tepatnya Presiden, berada dalam posisi yang buruk bagi demokrasi, bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Nah, itu yang mesti juga menjadi perhatian kita. Yang ke depan ini bisa menjadi tidak bagus bagi Indonesia. Karena itu, ya kita kembali ke laptop tadi, debat ini harus mampu mengungkap itu.
harus mampu meyakinkan siapapun yang sekarang sedang memegang kendali kekuasaan meskipun tinggal 9 bulan. Ya berhentilah untuk berbuat yang tidak semestinya diperbuat oleh kekuasaan. Nah, debat itu akan muncul nanti seperti itu. Kan temanya kebetulan kan sama, pendidikan. Soal tadi ketenaga kerjaan. Kan juga jadi isu kan. Hilirisasi itu kan kemarin Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan bahwa ya di Morowali, di Nikel, di Sulawesi itu pekerja asing itu tidak lebih dari 15%. Betul, katakanlah misalnya betul tidak lebih dari 15%. Tapi benefit yang mereka dapatkan itu berlipat-lipat daripada pekerja Indonesia. Artinya kan ada kesenjangan di situ. Kalau nggak ada kesenjangan, kenapa sempat ada? Terus kalau betul bahwa kehadiran smelter itu membawa keuntungan bagi masyarakat lokal, mengapa sejak 3 tahun dimunculkannya smelter itu, kita menyaksikan data BPS menunjukkan bahwa masyarakat di Sulawesi, di Maluku, tempat-tempat smelter itu malah miskin. Kemiskinan bertambah. Ini kan menjadi persoalan. Nah, sekarang kan orang pada bertanya, 1.800 triliun investasi, ternyata hanya bisa menyerap 1,6 juta tenaga kerja. Itu artinya 1 triliun, setiap 1 triliun investasi, itu nggak sampai 100.000. Padahal beberapa tahun yang lalu kata Menteri Investasi masih 130.000. Zaman Orde Baru masih 200.000, 1 triliun investasi. Tetapi sekarang 1.800 triliun investasi hanya mampu menyerap 1,6 juta. Kenapa? Karena katanya itu padat modal. Investasinya adalah padat modal, padat teknologi. Nah, problemnya adalah bagaimana transfer teknologi ini. Ini sekaligus nanti menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan teknologi kan. Di kita ini transfer teknologinya dari perusahaan-perusahaan yang mitranya Indonesia, dari Cina misalnya, dari Tiongkok, itu lambat. Nah, banyak yang mengkritik bahwa Tiongkok itu lebih mementingkan memberi utang daripada transfer teknologi. Kenapa? Itulah kemudian terkenal dengan istilah jebakan utang Cina itu. Jebakan utang Tiongkok. Nggak enak ya kalau kita nyebutnya utang Tiongkok. Utang Cina lah, negara Cina. Itu muncul karena memang umumnya tidak disertai dengan transfer of teknologi. Kenapa? Ya mereka akhirnya berbondong-bondong. Cina sendiri juga ada problem tenaga kerja kok. Jadi kalau ada negara yang dikasih investasi, maka sekaligus ikut di dalamnya adalah pekerja-pekerja dari Cina. Ini problem. Ya, oke. Ini udah hampir waktunya udah lebih dari 1 jam dari kita ngobrol nih. Masih ada satu hal. Selain adu gagasan, adu kecerdasan di panggung debat, yang tidak kalah menarik itu pengkondisian pasca debat. Kayak kemarin misalnya, setelah Pak Prabowo menjadi, saya harus bilang bahwa Pak Prabowo menjadi bulan-bulanan ya, karena memang faktanya demikian kan. Dan setelah itu kan muncul berbagai macam hal di media sosial kan, salah satunya dengan banyaknya gelombang tangisan, iya kan. Dan itu jadi viral di mana-mana gitu loh. Nah, kira-kira nanti apa yang akan terjadi nih pasca debat ya? Kan mungkin tadi kalau dari diskusi kita kan setidaknya kita sudah bisa menduga lah siapa yang nanti akan menguasai perdebatan. Nah, strategi pasca debat ini nanti akan seperti apa? Ya, kalau Pak Anies itu kan sudah jelas menegaskan ya, ketika seorang pendebat itu berhasil tampil bagus di panggung debat, ya dia tidak perlu lagi memperpanjang di luar debat. Artinya ketika pihak yang memperpanjang di luar debat dengan segala trik, dengan segala cara, termasuk kemarin tangisan yang luar biasa itu sebenarnya sebuah pengakuan bahwa ya calonnya itu ya kalah di panggung debat. Kan sebenarnya seperti itu aja, simpel. Kalau udah menang, kalau udah tampil bagus, udah bisa menjelaskan segala visi misinya dalam waktu yang demikian pendek, ya tidak perlu lagi diperpanjang lagi di luar debat. Kalau sekarang kan enggak.
waktu debat pertama juga masih begitu, debat kedua sampai sekarang pun, sampai kemarin lah paling tidak. Termasuk kemarahan yang nggak ada itu ujungnya. Kemarahan juga masih Dipelihara. Jadi tapi saya pikir rakyat itu udah pinter kok ya. Jadi ini kayak kemarin tangisan itu, apakah itu benar-benar murni mereka empati atau murni karena ada sesuatu? Kan jadi pertanyaan, kalau nangis itu sebenarnya ya pas debat itu kan secara langsung tuh. Kalau benar-benar kasihan, bukan 2 hari setelah debat baru rame-rame menangis. Kan jadi itu yang ya tapi sah-sah saja, umpamanya nanti kubu 02 karena nanti Pak Prabowo tidak bisa tampil mengimbangi Pak Anies atau Pak Ganjar umpamanya, mereka pasti akan melakukan trik-trik tersendiri untuk menutupi kegagalan itu. Dan saja, tapi yang pasti sih saya yakin sih rakyat sudah mulai pintar lah ya soal gitu ya. Mas Dan menggeser tema. Seperti ketika Gibran itu salah dalam gimmick, konon katanya ada mantan jurnalis kan yang menyarankan agar gimmick begini-begini itu. Nah itu ibu negara. Ini katanya, ini masih nggak bisa diverifikasi, namanya juga gosip politik. Itu marah, bertanya siapa itu yang menyarankan begitu-begitu itu. Nah, lalu kemudian digeserlah temanya itu menjadi Tom Lembong. Nah urusannya digeser ke urusan Tom Lembong. Perdebatan soal Tom Lembong. Jadi itu adalah cara, tapi ternyata ini tidak bisa memadamkan kebakaran. Justru yang menerima berkah popularitas justru Tom Lembong, kan namanya terangkat, makin terangkat. Jadi itu juga bagian dari strategi. Pasca debat itu juga bagian dari strategi. Betul kata Mas Jaka tadi, kata Pak Anies, kalau memahami substansi tidak akan butuh atraksi. Artinya orang yang terlalu banyak atraksi, termasuk atraksi setelah debat, itu berarti dia tidak paham substansi debat. Atau minim substansi. Minim substansi. Iya. Orang kalau otentik, itu tidak perlu kosmetik. butuh kosmetik kan Tapi begitu. itu menarik gitu. Kalau Kalimat-kalimat kebanyakan kosmetik itu berarti nggak otentik, ini nggak asli, ini nggak original ini. Iya, Anies itu Ya, kira-kira lepas dari apapun ya emang dia. Ini yang banyak ditunggu oleh penonton ini Mas Kohar. Soal skor. Nah, ini dari skala 1 sampai 5. Ini karena ini mesti dipertanggungjawabkan nanti pada ordal berikutnya. Ya, saya ya 4,5, 4 dan 3 lah. 4,5 itu bukan Prabowo kan pasti. 4,5 itu Anies Baswedan. 4,5 Anies 4 Baswedan. itu Ganjar Pranowo. 3 itu Prabowo. Ini saya agak berbaik hati ngasih Prabowo 3 ini. Karena saya juga masih melihat ada peluang lah Prabowo untuk bisa menyampaikan sejumlah gagasan dengan syarat tidak emosional. Kalau sudah emosional barangkali ya bisa turun itu posisi skor itu. Ya, kita lihat nanti setelah debat. Ya. Mas Jaka. Kalau saya untuk Anies 4,5 sama Mas Kohar. Untuk Ganjar saya agak lebih kecil. Tadi Kohar 4 ya, kalau saya 3,5. Karena apa? Karena kan banyak juga, adalah bukannya banyak ya, ada beberapa kelemahan yang mungkin bisa dijadikan sasaran tembak. Umpamanya kemarin soal keberpihakan negara terhadap tenaga kerja. Waktu itu kan ada kesan Pak Ganjar ini terlalu menyepelekan tenaga kerja lokal kan. Ketika ditanya kenapa harus ada tenaga yang dari Cina, dia bilang saya bisa hentikan tapi emang kalian mampu. Nah, itu kan kayak merendahkan lah seolah-olah gitu. Kemudian juga dari sisi soal angka putus sekolah di Jawa Tengah itu juga masih belasan ribu ya setiap. Tapi saya yakin situ akan jadi celah-celah yang bisa dilakukan oleh rivalnya. Meskipun nanti pasti Pak Ganjar juga punya alasan-alasan tersendiri lah. Ya kalau Pak Prabowo, ya kalau dia soal pertahanan yang harusnya dia kuasai aja begitu kedodoran, ya apalagi soal tema-tema yang besok ya saya 3 lah. Jadi 4,5, 3,5, 3. Oke. Closing statement. Ya, intinya adalah ini adalah debat terakhir di putaran pertama. Ya, saya tidak tahu apakah nanti putaran kedua ada debat lagi. Ya, mestinya harapannya ada pendalaman ya, biar bisa head to head. Tetapi setidaknya kalaupun tidak ada, ini menjadi sebuah pertunjukan yang mengasyikkan ya.
bagi publik. Setidak-tidaknya publik itu punya kebiasaan baru, yaitu berdiskusi, mendebatkan debat, dari mulai yang remeh-temeh sampai yang kepada substansi. Ini positif bagi iklim demokrasi. Jadi jangan menganggap bahwa debat ini adalah panggungnya olok-olok saja, enggak. Ini adalah sebuah panggung yang penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, sehingga bisa membuka hal-hal yang ditutup-tutupi, bisa mengetahui bagaimana para calon kita ini menyiapkan visi dan misi, sampai bisa mengetahui genuinisitas itu apa, orisinalitas para paslon ini seperti apa. Misalnya, sampai kan ada iklan itu kan, sayang belum masuk ke sini iklannya. Jadi ada iklan, kalau nomor 1 pintar dengan data, nomor 2 tegas, nomor 3 satset tas. Milih mana? Milih yang itu yang jujur. Ya itulah iklannya itu, saya sengaja tidak sebut. Siapa tahu. Ya, biar masuk ke sini biar dulu. Masuk dulu. Nanti pada kita endorse. Jadi intinya adalah debat ini bagus untuk mengenali para paslon, dan baik ini sebagai pertunjukan maupun sebagai sebuah intellectual exercises sampai kan, bahkan sekaligus untuk penajaman-penajaman bagaimana sebetulnya para calon pemimpin kita ini diuji. Dan dengan hadirnya Anies, debat menjadi lebih hidup, karena Anies berani melakukan penelanjangan, pembelejetan di debat. Tidak seperti debat dulu, yang dulu-dulu ya, sebelum Jokowi ini, yang saya kira setuju ya, isinya persetujuan saja. Nah, kalau itu sih nggak usah debat ya, udah kerja bareng saja. Rembukan saja, musyawarah. Oke, Mas Jaka. Saya singkat, saya berharap debat nanti itu menjadi pertarungan rasional sesama rival. Jangan menjadi pertandingan mereka yang rasional dan mereka yang emosional. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, ya publik tidak akan mendapatkan gambaran yang maksimal. Karena yang diinginkan publik itu adalah calon-calon pemimpin yang betul-betul punya gagasan yang bagus dan bisa meyakinkan kepada siapapun, termasuk kepada rivalnya, bahwa gagasan dia yang paling bagus dan paling bisa diterima rakyat. Tetapi kalau masih ada juga kontestan yang emosional, ya rakyat tentunya akan tidak mendapatkan haknya secara maksimal untuk mendapatkan gambaran seperti itu. Satu lagi, selesaikan semuanya di panggung debat. Jangan ada lagi setelah debat masih ada tangis-tangisan, masih ada drama-drama yang sebenarnya tidak lucu, tapi sebenarnya malah menjengkelkan. Ya, kalah menang, bagus tidak, mampu atau tidak mampu, ya tunjukkan saja di panggung debat. Jangan di luar debat, biarkan masyarakat betul-betul paham apa yang isi kepala para calon presiden itu di panggung debat, bukan di luar debat. Apalagi dengan terus mengumbar kemarahan, dengan mengumbar kata-kata kasar, dengan mengumbar umpatan-umpatan, saya pikir itu bukan pendidikan politik yang bagus buat rakyat. Itu aja. Oke, menarik. Selesaikan semuanya di panggung debat. Jangan lagi ada kemarahan di luar debat. Sahabat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.